Oke, selamat pagi anak-anak MEM sekalian. Kembali kita bertemu dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Materi tetap Ibu sajikan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, yaitu dengan kompetensi dasar menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Kompetensi dasar keterampilan membuat desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu siswa dapat menjelaskan konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa. Siswa dapat menentukan konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa. Yang terakhir, siswa dapat menyajikan desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran kita di mana setelah selesai mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu memahami yang pertama, penjelasan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Yang kedua, siswa dapat menentukan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Apa itu prototipe produk? The Merriam-Webster dalam kamusnya mendefinisikan prototipe sebagai model asli yang sesuatu yang berpola. Dalam awam berbicara, prototipe adalah kehidupan nyata. 3. Versi ide produk Anda. Salinan dicetak 3D dari desain mainan adalah prototipe, seperti model kertas dan lem dari alat baru. Jika ada untuk menunjukkan ide atau belajar kelayakannya, Anda dapat menyebutkan sebuah prototipe. Klasifikasi prototipe yaitu dibagi dalam 4 kategori besar. Yang pertama, visual prototype. Prototipe visual yang dimaksud untuk menampilkan ukuran dan bentuk dari produk akhir. Ia tidak memiliki fungsi tersebut, bahan atau massa produk suka itu hanya mewakili dimensi. Sebuah balok kayu berbentuk dalam bentuk produk akhir adalah prototipe visual, seperti model digital dibuat dalam perangkat lunak 3D. Yang kedua, bukti dari konsep. Ini adalah model dasar dimaksud untuk menunjukkan fungsi dan kelayakan ide. Itu adalah untuk membuktikan bahwa konsep tersebut benar-benar dapat bekerja. Anda biasanya akan menggunakan bahan yang tersedia di tangan untuk membuat prototipe ini. Tidak harus melihat, merasa, atau bahkan bekerja sebagai hasil akhir. Itu hanya memiliki untuk menunjukkan bahwa ide adalah layak. Yang ketiga, presentasi prototipe. Sebagai nama menyarankan, ini adalah versi presentasi siap dari produk. Anda dapat melihat contoh dari prototipe presentasi di mobil konsep diciptakan oleh produsen mobil, karena ini biasa dimaksudkan untuk demonstrasi daripada produksi. Mobil ini sering menggunakan bahan mahal dan teknik manufaktur butik. Yang keempat, prototipe praproduksi. Ini adalah versi modifikasi dari prototipe presentasi. Ini memiliki fungsi yang sama tapi dibangun dengan menggunakan bahan-bahan produksi siap dan metode. Produsen akan sering melihat prototipe praproduksi untuk mengetahui bagaimana untuk memproduksi massal produk. Masing-masing dari prototipe ini dibangun di atas bekas. Anda tidak harus melalui semua 4 tahap. Tentu saja Anda mungkin pergi dari bukti konsep dibangun dari lakban dan kertas untuk prototipe produksi. Tahapan prototipe. Berikut tahapan prototipe. Yang pertama, pendefinisian produk merupakan penerjemah konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model. Dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari perbuatan produk dan menentukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Yang ketiga, prototipe rekayasa, engineering prototype. Dibuat seperti halnya working model namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas.
maupun superioritas dari working model. Yang keempat, prototipe rekayasa dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kemudian rancangan sistem produksi. Yang kelima, prototipe produksi, bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya. Yang keenam, qualified production item, dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan. Yang ke-7, untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersial. Yang ke-8, model merupakan alat peraga milik produk yang akan dibangun. Dan yang ke-9, prototipe adalah bentuk efektif dalam mengkomunikasikan konsep produk, namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebelumnya. Demikianlah video yang Ibu berikan yang berisikan materi kita hari ini. Ibu harapkan kalian bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih.